warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan apa itu sel saraf atau neuron. Kita semua tahu bahwa sel saraf ini merupakan sel yang mengantarkan impuls listrik di tubuh kita. Otak kita terdiri dari sekitar 86 miliar sel saraf yang bekerja sama dalam menerima maupun mengantarkan impuls antara otak dan seluruh bagian tubuh lainnya. Tetapi bagaimana cara kerjanya? Pertama kita mulai dari strukturnya terlebih dahulu. Salah satunya ada yang namanya akson. Bagian ini bertanggung jawab dalam transmisi impuls listrik dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, yang akan berujung ke target akhir yaitu organ ataupun otot. Setelah itu kita punya dendrit. Dendrit adalah struktur yang bertanggung jawab dalam menerima impuls dari sel saraf lainnya, dari organ maupun otot ataupun dari otak impuls listrik. Ini akan bergerak dari dendrit melalui badan sel, yaitu struktur lain di sel saraf yang berisi nukleus, suatu organel yang berisi material genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel saraf. Selain itu, ada banyak sel saraf yang memiliki struktur bernama selubung myelin yang membantu dalam kecepatan konduksi impuls listrik yang melewati sel saraf. Tahu nggak, kondisi listrik di badan kita bisa mencapai 120 meter per detik di sel saraf yang mempunyai selubung myelin. Baik, itulah gambaran dari struktur sel saraf. Tetapi bagaimana dengan transmisi impulsnya? Bagaimana cara otak kita menyuruh jempol misalnya untuk bergerak di awal melalui sesuatu mekanisme yang kompleks? Otak kita membentuk sesuatu yang bernama potensial aksi dan meneruskannya sepanjang saraf yang bertanggung jawab untuk menggerakkan jempol. Di dalam ada beberapa kabel dan di dalam kabel-kabel ini terdapat sel saraf. Di antara satu sel saraf ke sel saraf berikutnya ada celah yang bernama sinaps. Jadi potensial aksi yang merupakan sel listrik akan diterima oleh dendrit. Saraf pertama diteruskan melalui tubuhnya dan mencapai akson di beberapa neuron atau sel saraf. Pertama ada sesuatu yang bernama neurotransmitters, suatu zat kimia yang berperan dalam konduksi listrik dari satu sel saraf ke sel berikut. Neurotransmitters akan dilepaskan ke sinaps dan menghasilkan suatu potensial aksi di sel saraf kedua. Di sini listrik tersebut akan dioper dari satu sel saraf ke sel saraf berikutnya, sampai akhirnya sel saraf terakhir menyampaikan si listrik ke otot yang bertanggung jawab dalam menggerakkan si jempol. Akhirnya jempol kita pun berhasil digerakkan melalui pengertian proses ini. Baik, itulah tadi cara kerja sistem saraf. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.